Manusia berlabel agama tentang moralitas yang dipamerkan, bukan dihidupi. Mari mulai dari fakta yang tidak nyaman. Sepanjang sejarah manusia, kekerasan paling rapi hampir selalu dibungkus moral. Dan moral yang paling efektif untuk membungkam pertanyaan adalah moral yang mengklaim datang dari Tuhan. Masalah masyarakat hari ini bukan karena manusia kehilangan agama. Masalahnya adalah agama kehilangan fungsi reflektifnya dan sepenuhnya dikuasai fungsi politisnya. Agama lahir bukan dari dunia yang tertib. Ia lahir dari kekacauan, dari ketakutan manusia terhadap kematian, penderitaan, dan ketidakpastian. Dari kebutuhan untuk memberi makna pada hidup yang brutal dan seringkali tidak adil. Dalam konteks ini, agama adalah produk manusia, respon eksistensial terhadap dunia yang tidak ramah. Namun begitu keyakinan itu dibakukan, disistemkan, dilembagakan, dan diwariskan sebagai kebenaran final, agama berhenti menjadi pencarian makna dan berubah menjadi alat penertiban sosial. Dari titik ini, agama tidak lagi bertanya bagaimana seharusnya manusia hidup, tetapi mulai memerintah bagaimana manusia harus tunduk. Dan setiap kali agama menyatu dengan kekuasaan, satu hal selalu terjadi. Moralitas dikunci, tafsir dimonopoli, dan kemanusiaan dikorbankan atas nama ketertiban. Sejarah membuktikannya berulang kali. Raja-raja mengklaim mandat ilahi, negara mengklaim menjaga moral, institusi mengklaim berbicara atas nama Tuhan, hasilnya selalu sama. Kritik diperlakukan sebagai dosa, perbedaan dianggap ancaman, dan kekerasan dilegalkan karena demi kebaikan yang lebih besar. Ironisnya, semakin kuat klaim kesucian, semakin lemah empati. Dari sudut pandang filsafat, ini bukan kebetulan. Nietzsche sudah lama memperingatkan bahwa moral seringkali bukan alat pembebasan, tetapi alat penundukan. Cara licik untuk mengontrol manusia tanpa perlu kekerasan fisik. Foucault melanjutkannya, kekuasaan paling efektif adalah kekuasaan yang membuat manusia mengawasi dirinya sendiri atas nama kebenaran. Agama, ketika berubah menjadi institusi absolut, bekerja persis di titik itu. Secara psikologis, manusia sangat rentan terhadap ilusi moral. Identitas agama memberi rasa aman instan. Aku benar, aku berada di sisi yang suci, aku berbeda dari yang sesat. Dari sini lahir fenomena moral licensing. Ketika seseorang merasa tindakannya otomatis bermoral hanya karena identitas yang ia pakai. Refleksi mati, keraguan dianggap kelemahan, kritik dianggap serangan. Maka jangan heran jika orang yang paling lantang bicara soal dosa, seringkali paling gagal menghadapi dosanya sendiri. Lebih berbahaya lagi, agama menyediakan bahasa untuk menutupi kebejatan. Kekerasan disebut pembelaan iman, diskriminasi disebut menjaga nilai, penghakiman disebut amar ma'ruf. Di titik ini, agama tidak lagi membimbing moral, ia menjadi topeng moralitas palsu. Indonesia adalah cermin yang jujur sekaligus menyakitkan. Di negeri ini, agama lebih sering diperlakukan sebagai identitas administratif dan simbol sosial ketimbang proses etis. Kita menilai kesalehan dari atribut, bukan dari laku hidup. Kita curiga pada yang berbeda, tetapi permisif pada pembusukan yang dilakukan orang sendiri. Ritual dirawat, empati ditawar, simbol dijaga, keadilan dinegosiasikan. Dalam masyarakat dengan sejarah kekerasan yang tak pernah diselesaikan secara jujur, agama sering dipakai sebagai penutup trauma, tetapi luka yang ditutup tanpa dibersihkan tidak sembuh. Ia hanya menjadi sumber infeksi sosial. Maka lahirlah masyarakat yang tampak religius, tetapi mudah marah, defensif, dan terpolarisasi. Dan disinilah pertanyaan yang paling ditakuti itu muncul. Apakah agama masih relevan jika ia gagal melahirkan manusia yang lebih etis? Jawaban yang jujur mungkin tidak nyaman. Agama hanya relevan sejauh ia membantu manusia menjadi lebih manusiawi. Jika tidak, ia hanyalah sistem simbol yang dipertahankan karena kebiasaan, rasa takut, dan tekanan sosial. Filsafat etika sudah lama berdiri di posisi ini. Moralitas tidak membutuhkan wahyu untuk bekerja. Empati lahir dari kesadaran akan penderitaan bersama.
Tanggung jawab lahir dari kemampuan mengakui kesalahan. Banyak manusia tanpa agama hidup dengan etika yang tinggi, dan terlalu banyak manusia beragama hidup dengan kebecatan yang rapi. Ini bukan argumen anti agama, ini kritik terhadap penyalahgunaan agama oleh manusia yang enggan bercermin. Karena bahaya terbesar bukan pada manusia yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi pada manusia yang merasa sudah sepenuhnya mewakili Tuhan. Mereka tidak merasa perlu mendengar, tidak merasa perlu mempertanyakan diri, dan ketika kebenaran dianggap sudah final, kemanusiaan selalu menjadi korban pertama. Pada akhirnya, persoalan kita bukan tentang iman, melainkan tentang kejujuran moral, bukan tentang seberapa keras seseorang membela Tuhan, tetapi seberapa berani ia mengakui keburukan dalam dirinya sendiri. Karena moralitas sejati tidak pernah lahir dari merasa paling benar, melainkan dari keberanian untuk meragukan diri sendiri sebelum menghakimi orang lain. Dan mungkin justru di titik itu, saat manusia berhenti menjadikan Tuhan sebagai tameng ego, agama kembali menemukan maknanya, bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pengingat bahwa kita semua rapuh, terbatas, dan bertanggung jawab satu sama lain.